Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang limit fungsi dan turunan. Untuk yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang diferensial. Diferensial. Nama lain dari diferensial yaitu turunan. Turunan ada ya yang ini turunan tanjakan. Nah, diferensial atau turunan, tapi di sini yang akan kita bahas yaitu turunan dari suatu fungsi, ya, turunan fungsi. Bisa fungsi aljabar yang akan dibahas hanya turunan fungsi aljabar. Nah, untuk turunan suatu fungsi ini kita lihat, misalkan yang ini A aja ya. A turunan fungsi aljabar. Nah, turunan dari fungsi aljabar, notasi dari turunan. Kita misalkan punya jika suatu fungsi, yang namanya fungsi itu bisa kita lambangkan dengan fx atau juga dengan gx. Jika suatu fungsi bisa menggunakan fx atau sama dengan y, ya. Jadi jika diketahui suatu fungsi fx atau y sama dengan a x pangkat dengan n, ya. Apabila diketahui suatu fungsi, jadi yang namanya fungsi bisa dinyatakan dengan fx sama dengan y, atau ini fungsinya ya ax pangkat n, maka turunan pertamanya dapat dirumuskan atau dinotasikan. Nah, kalau di sini fungsinya fx ya, ini berarti turunan pertamanya adalah f aksen x. Nah, kalau diketahui fungsinya y, ya berarti y aksen, ya y akson. Ini akan sama dengan, selain menggunakan f aksen x dan y aksen, boleh menggunakan dy dibagi dengan dx. Nah ini, jadi kalau diketahui fungsinya fx sama dengan y sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya dinotasikan dengan fx sama dengan y sama dengan dy per dx. Nah, untuk rumusnya, rumus dasar, ya ini notasinya. Jadi misalkan kita punya fungsinya ya, kalau diketahui fungsinya, katakanlah pakainya y. Y akan sama dengan ax pangkat n, ya. Y sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya y aksen akan sama dengan, ya, jadi boleh menggunakan y aksen, boleh f aksen, atau dy dibagi dengan dx. Y aksen akan sama dengan a adalah koefisien. A tetap ya, jadi a-nya tetap a kali x-nya tetap. X adalah variabel. X pangkatkan n. Nah, ini dikurangi dengan 1. Jadi, ini adalah rumus dasar dari turunan. Ya, y sama dengan a x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah y aksen sama dengan a kali x pangkatkan n dikurangi dengan 1. N bilangan pangkat ya. N bilangan pangkat, kemudian rumusnya dikurangi 1 ya. X adalah variabel, sedangkan a koefisien. Ya, ini. Kemudian kalau misalkan kita punya turunan dari y, misalkan y sama dengan c. Y sama dengan c. C adalah konstanta, maka y aksen akan sama dengan 0. Jadi turunan dari konstanta adalah 0. Ini rumus dasarnya ya. Y sama dengan c, maka y aksen sama dengan 0. Contoh, kalau misalkan diketahui y sama dengan 3, ya, 3, maka y aksen adalah 0. Turunan dari konstanta adalah 0.
C, saya beri keterangan C adalah konstanta. Ya, ketetapan. Nah, ini untuk rumus dasar dari turunan. Jadi, pahami dulu rumusnya. Y sama dengan AX pangkat N. Maka, turunan pertamanya Y aksen sama dengan A. Tetap ya. A, oh ini masih ada yang kurang nih. A, Y aksen sama dengan A. Pangkatnya turun. Turunan kan tadi disebutkan ya. Maaf. Y ini AX pangkat N, turunan kan mudun, turunan ke pangkatnya mudun. Jadi ini saya ubah dulu ya. Ini akan sama dengan saya ubah dulu. Ya, jadi Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen akan sama dengan A, tetap ya, A kali N pangkatnya mudun. N kali X pangkatkan N dikurangi dengan 1. Ya, jadi rumus dasar dari turunan Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen akan sama dengan A kali N X pangkatkan N dikurangi dengan 1. Pangkatnya mudun ya. Terus, yang perlu kalian ingat juga untuk turunan dari konstanta adalah 0. Ya, semua kalau untuk konstanta ya 0. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh. Contoh. Tentukan turunan pertamanya. Tentukan turunan pertamanya. Nah, nih, misalkan nomor 1. Pakainya Y. Y sama dengan 2X pangkat 3. Y sama dengan 2X pangkat 3. Maka turunannya ini jawab Y aksen akan sama dengan, jadi boleh menggunakan DJ per DX atau juga Y aksen atau F aksen. Karena di sini pakainya Y, kita pakainya Y aksen aja. Pakai DX ya boleh ya. Nah, ini berarti A-nya 2. A berarti 2 ya. 2 A-nya tetap kali N berapa? N-nya 3, pangkatnya mudun. 3 kali X pangkatkan N-nya 3 ya. 3 dikurangi 1. Jadi Y aksen akan sama dengan 6X kuadrat. Nah, ini turunan pertamanya. Nah, ini ya contoh selanjutnya yaitu ada pada slide berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu misalkan pakai F. Fx akan sama dengan, nah ini rada panjang. X pangkat 3 ditambah dengan 2X pangkat 2 min 5X tambah 8. Nah, ini. Maka turunan pertamanya jawab F aksen X akan sama dengan X pangkat 3. Ini hanya 1 ya, berarti pangkat mudun. 3 kali X pangkat, ini 3 ya. 3 kurangi 1 ditambah, ini 2 kali, ini pangkatnya 2, jadi 2 mudun, pangkat mudun. 2 kali X pangkatkan 2 dikurangi 1 min, ini 5 ya, 5 saya tulis 5 kali, ini pangkatnya berapa? Ini pangkatnya 1 kali 1 X pangkatkan, ini 1 ya, 1 min 1 tambah turunan dari 8 adalah 0. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah dengan 4X min 5. X pangkatkan 0, 1 ya. Jadi 5 kali 1 hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah dengan 4X min 5. Nah, ini untuk turunan pertamanya. Mau ya? Nah, satu lagi yang lain, misalkan Fx sama dengan
X pangkatkan 5. Nah, ini X pangkatkan 5. Sekarang lanjutannya Fx sama dengan X pangkatkan 5 ditambah dengan 7X. Nah, X pangkat 5 tambah 7X. Turunan pertamanya, jawab ya. Jawab F aksen X akan sama dengan X pangkat 5. Berarti N-nya 5 ya. Ini A-nya 1. 5 pangkat mudun kali X pangkatkan ke 5 ya. 5 min 1 ditambah dengan 7 kali, ini pangkatkan 1 ya. Ini pangkat 1 kali X1 dikurangi 1. Jadi ingat turunan dari X adalah 1 ya. Jadi kalau turunan dari X adalah 1. Kalau koefisien 7 ya tinggal 7 kali 1 kan 7 ya. Sama dengan 5 X pangkat 4 ditambah dengan 7 kali 1 ya. 7. Nah ini untuk turunan pertamanya. Ini ya. Oke. Sekarang kalau sudah contoh yang lain yaitu Y sama dengan, nah ini 2X pangkatkan 3/2. Nah 2X pangkat 3/2. Maka jawab Y aksen sama dengan Y-nya 2 ya. 2 kali G pangkatnya 3/2. Berarti 3/2 pangkatnya mudun. X pangkatkan 3/2 dikurangi 1. Nih, 2 ini coret saja ya. 2. Berarti 3 ya. Tinggal 3. X pangkatkan 3/2. 3/2 kurangi 1. Boleh samakan penyebut 2/2. Jadi hasilnya adalah 3X pangkatnya setengah. Nah 3X pangkat setengah. Sampai ini juga betul. Kalian kalau mau menyelesaikan lebih sederhana ya juga boleh. Ini 3X pangkat setengah boleh diubah dalam bentuk akar. Jadi 3 ini X pangkat setengah kan akan sama saja dengan 3 akar dari X. Walaupun sampai ini juga sudah betul. Misalkan nanti dalam jawaban pilihan ganda tidak sampai ini, tapi hanya sampai dengan bentuk sederhana, berarti ini ya. Nah, itu untuk turunan fungsi aljabar. Nah, sekarang 1 sudah 3, 4 ya. Contoh yang ke-5. Paham dah? Paham ya? Nah, kalian pahami pelan-pelan. Jadi inti dari turunan yaitu dengan cara mudun, pangkatnya itu turun. Contoh yang lain yaitu misalkan diketahui suatu fungsinya adalah Fx akan sama dengan, ini ya, misal 2X pangkat 5 kurangi 4X pangkat 3 dikurangi dengan 6X. Nah, pertanyaannya tentukan turunan pertamanya. Turunan pertama. Atau F aksen ya. F aksen. Yang B, nilai dari F aksen X untuk X-nya kita ganti min 1. Nah, ini ada 2 pertanyaan ya. Sekarang kita jawab dulu. Saya tulis soalnya. Fx akan sama dengan 2X pangkat 5 min 4X pangkat 3 min 6X. Turunan pertamanya ya. Nah, ini maka kita jawab F aksen turunan pertama, lambangnya boleh F aksen, boleh Y aksen, boleh dy/dx. F aksen X akan sama dengan kedua ya. 2 kali, ini pangkatnya 5 ya. Berarti N-nya 5. 5 kali X pangkatkan 5 dikurangi 1.
Nah, ini min 4, tulis min 4 kali, ini pangkatnya berapa? 3 ya. 3 mudun X pangkatkan 3 kurangi 1. Dikurangi 6. Tadi kalau turunan dari X berapa? Turunan dari X adalah 1. Pinter ya. Ini itu turunan X. Langsung aja ya. Ini turunan dari X adalah 1. Ya, nah, ya tulis aja ya boleh. 1 kali X pangkat. Ini 1 ya. 1 min 1. Jadi hasilnya adalah 10X pangkat 4 dikurangi 12X pangkat 2 min 6 ya. Tapi kalian ingat pokoknya kalau turunan dari X adalah 1. Turunan konstanta 0. Lah inilah ini. Jadi nilai F aksen X akan sama dengan 10X pangkat 4 min 12X kuadrat min 6. Nah, sekarang kalau sudah, yang A sudah ya. Yang ke B, F aksen, nilai F aksen min 1. Jadi kita ganti aja ya, langsung ya. Sama dengan yang E kita ganti dengan min 1 variabel X. Nanti kan bisa cari ya, ini 10, saya tulis dulu dah pangkat X pangkat 4 min 12 X kuadrat min 6. Jadi ini 10 kali min 1 pangkat 4 kurangi 12 kali min 1 kuadrat dikurangi 6. Sama dengan min 1 pangkat 4. 1 ya. Ya kali 10. 10. Min 1 pangkat 2. 1 kali min 12 ya min 12. Min 6. Oke, min 18 tambah 10, jadi hasilnya adalah min 8. Masih gampang ya? Nah, jelas nggak? Udah jelas. Nah, sekarang kalau sudah jelas, kita lihat untuk turunan berikutnya ya. Ini tadi berikutnya yaitu rumus turunan. Rumus turunan yang lain ya. Jadi yang pertama yaitu rumus turunan yang pertama yaitu turunan hasil kali. Nah, untuk rumus turunan hasil kali, misal jika U dan V, jika U dan V adalah suatu fungsi dalam X, maka nah ini jika diketahui yang disebut turunan hasil kali ya, Y akan sama dengan U kali V. Nah, Y sama dengan U kali V. Tadi kan turunan hasil kali. U dan V adalah suatu fungsi. Jadi nanti fungsinya dalam bentuk Fx. Maka Y aksen, turunan pertamanya Y aksen akan sama dengan U aksen. Rumusnya U aksen kalikan V. Ini V dijengkuak ya. Ditambah dengan U kali V aksen. Ini U ya. Nah, ini untuk rumus turunan hasil kali. Ini dasarnya aja dulu. Nah, tapi masih tetap menggunakan rumus turunan yang pertama ya, tadi ya. Contoh, tentukan turunan pertamanya. Turunan pertama dari Y sama dengan X plus 1 kali X kuadrat tambah 5. Nah, ini jawab ya. Jawab. Nah, sekarang kita misalkan dulu yang ini biasa. U, ini adalah V. Misal, U adalah U-nya berarti yang pertama yaitu X tambah 1. Maka U aksen
U aksen, turunan dari X tadi berapa? Turunan X adalah 1. Nah, ini lanjut ya. Jadi, kalau diketahui U sama dengan X tambah 1, maka U aksen sama dengan 1. Turunan dari X tadi 1. Turunan dari 1 adalah 0. Ya. Turunan dari konstanta 0. Ini U. U aksennya 1. Sekarang V. V-nya berarti ini E kuadrat. E kuadrat tambah 5. Maka turunan pertama dari V aksen ini pangkatnya mudun ya, 2, ini pangkat mudun, ini 1 ya, X pangkat 2 min 1, jadi hasilnya adalah 2. Turunan dari 5 berapa tadi? 0 ya, turunan dari 5 adalah 0, tangkas ya. Nah, 2 apa? 2X. Nah, ini. Nah, setelah dicari nilai U dan V, maka jadi sini aja ya. Jadi Y aksen tadi rumusnya apa? Y aksen rumusnya adalah U aksen V ditambah dengan U V aksen akan sama dengan U aksennya mau pira? 1. Tulis 1. Kalikan V. V-nya tadi berapa? V-nya adalah ini. Ya, yaitu kali E kuadrat ditambah dengan 5 ditambah U. U-nya tadi berapa ini ya? U adalah X plus 1. X plus 1 kurung. Dikali dengan V aksen. V aksennya berapa? V aksennya adalah 2 kali 2X. Nah, ini sama dengan 1 kali X kuadrat. Berarti X kuadrat. Ditambah dengan 1 kali 5. 5 ditambah dengan X kalikan 2X. 2X kuadrat. Ditambah, tambah. 1 kali 2X, 2X. Nah, disederhanakan. Sama dengan X kuadrat tambah 2X kuadrat. Jadi 3X kuadrat. Ditambah dengan, ini ya, 2X ditambah 5. Nah, jelas ya? Nah, ini adalah rumus dari turunan fungsi aljabar untuk hasil kali ya. Nah, sekarang contoh lain ya, contoh lain kita lihat pada slide berikutnya. Contoh yang kedua, nomor 2. Jika diketahui suatu fungsi, jika diketahui fungsinya adalah misalkan ya ini 3X min 2 dikali dengan X kuadrat ditambah dengan 3X. X kuadrat ditambah dengan 3X. Ditambah dengan 1. Nah, tentukan, sini aja, tentukan A turunan pertamanya. Apa tadi lambangnya turunan pertama? Ini kalau fungsinya Y ya berarti Y ya. Ini turunan pertamanya. Kemudian yang B ini nilai untuk F aksen sama dengan misalkan 0 ya. Oh, ini saya lupa. Ini pakainya F ya boleh ya. Ini pakai F. Ini diketahui Fx ya. Fx akan sama dengan, nah, kurung. Jawab ya. Jawab. Saya tulis dulu. Misal U berarti yang pertama ya, ini.
U yaitu 3X dikurangi 2. Maka langsung ya, U aksen akan sama dengan turunan dari 3X. Turun dari 3X adalah 3. Sebenarnya 3 kali 1 ya. Kurangi min 2. Min 2 turunan dari min 2 tadi berapa? 0. Tangkas. Ini ya. Nah ini 0. Sudah. Sekarang V. V adalah X kuadrat tambah 3X ditambah 1. Maka V aksen. Turunan dari V aksen. X kuadrat turunannya berapa? Ya, turunannya adalah 2. Pangkat yang mudun ya. Kali X. Kurangi ini 2 kurangi 1 ya. Pokoknya turunan itu pokoknya pangkatnya dikurangi. 2X ditambah turunan dari 3X. Turunan dari 3X yaitu 3. Pokoknya turunan dari X adalah 1. Ditambah, ini 1 adalah 0 ya. Langsung 0 aja. Jadi ini hasilnya ini. Nah, jadi turunan pertamanya F aksen. Ini berarti kita jawab yang A. F aksen X. Rumusnya apa mau? U aksen V ditambah dengan UV aksen. U aksennya mau pira? 3. V-nya ini ya. V yaitu X kuadrat tambah 3X tambah 1 ditambah dengan U. U-nya adalah 3X. 3X min 2 kali V aksen. V aksennya tadi ini ya. V aksen adalah 2X plus 3. Nah, sini. Lanjut ke atas. Sini aja ya. Sama dengan 3 kali X kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat. Ini F aksen ya. F aksen X. Ditambah dengan 9X ditambah 9. Ditambah, nah kita ingat enggak? Masih ingat ya? 3 kalikan 2X. Berarti 3X kalikan 2X menjadi 6X kuadrat. Terus ini dulu ya. 3 kali 3. Berarti tambah 3X kali 3X. 9X. Yang belum mana? Di sini. Ini ya. Ini kalikan ini. Min berapa? Min 4X. Yang belum di sini ya. Ini min 2 kali 3 min 6. Itu nyeluruh ya. Nah, nyeluruh sama dengan 3. Sederhanakan ya. 3X kuadrat tambah 36 ya. Jadi 9X kuadrat. 9X tambah 9X. Berarti 18 ya. 18 min 4. 18 min 4 berapa? Ini aja. Ini 9X tambah min 4X. Berarti 5X ya. 5X tambah 9X. Jadi hasilnya adalah 14X. 14X ya. Nah, sekarang yang belum mana? 9 dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 3 tangkas. Nah, ini udah ya. Jelas ya belum? Jelas ya. Nah, sekarang ini nilai dari turunan pertamanya. Jadi, 9X kuadrat plus 4X tambah 3. Sekarang yang ke B. Yang ke B adalah yaitu untuk F aksen X. F aksen 0 ya. Yang ke B yaitu untuk nilai dari F aksen 0. Nah, nanti KB. Hasilnya sudah kelihatan ya, ini 3. Jadi, tadi F aksen X-nya ketemunya tadi kan 9X kuadrat tambah 14X plus 3. X-nya kalian ganti dengan 0. Nah, ini 0 ya. 9 kali 0 tambah 14 kali 0
tambah 3. Hasilnya adalah 3. Nah, jelas sampai ini. Jelas, Pak?